Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Indra Mustika Rahman, Prawira Direja, Guru Teknik Otomasi Industri di SMK Negeri 1 Cibinong. Pada pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan terkait instruksi timer dan counter, yaitu yang difokuskan pada instruksi counter. Nah, pada video sebelumnya telah dibahas mengenai penjelasan-penjelasan tentang instruksi counter, baik secara simbol, kode mnemonik, kemudian cara kerja instruksi dari counter tersebut. Dan pada video kali ini saya akan menerangkan atau membahas simulasi dari penggunaan instruksi counter pada pemrograman PLC merek Omron yang akan disimulasikan dengan software CX Programmer. Baik, yang pertama kita harus membuka software CX Programmer-nya, kemudian membuat file baru dengan cara klik file kemudian klik new, atau bisa juga langsung klik di bagian sini simbol yang ini ya, langsung kertas putih. Kemudian kita pilih terlebih dahulu tipe PLC yang kita gunakan. Karena di sini hanya simulasi, jadi sebetulnya ini boleh bebas saja pilihnya. Kemudian kalau sudah memilih tipe, kita oke. Nah, tampilan awal untuk membuat program menggunakan CX Programmer seperti ini. Yang pertama, saya akan membuat program sederhana yang menggunakan instruksi counter. Kita membutuhkan dua buah input, di mana berdasarkan materi sebelumnya, yaitu instruksi counter memiliki dua input signal. Input yang pertama untuk input countingnya atau input penghitungannya, dan yang kedua adalah untuk mereset penghitungannya. Di sini saya tempatkan terlebih dahulu instruksi counternya di sebelah kanan, yaitu dengan cara mengklik di sini ada New PLC Instructions, atau bisa juga dengan menggunakan keyboard langsung ketik I, itu akan langsung muncul instruksi untuk mengetik instruksi counter. Nah, untuk penulisan instruksinya yaitu dengan cara kita mengetik CNT, kemudian spasi, dan kita masukkan alamat memorinya, yang mana counter ini memiliki rentang alamat memori atau counter number dari 000 sampai 255. Ya, sini saya masukkan 000 saja. Spasi, kemudian ya di spasi, kemudian kita buat tanda pagar. Ini adalah set value-nya, yaitu berapa kali instruksi ini akan menghitung sinyal. Baru nantinya dia akan memberikan output berupa completion flag atau output kontaknya. Contoh misalkan instruksi counter ini saya bikin 3 hitungan. Setelah itu di enter. Jadi penulisannya CNT, kemudian spasi counter numbernya 000, spasi pagar, kemudian spasi set value-nya berapa. Sini saya masukkan 3. Edit comment tidak wajib tapi penting untuk memberi tanda instruksi. Counter 1. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini. CNT, kemudian di sini ada counter numbernya dan di sini ada set value-nya. Nah, di sini terlihat dia membutuhkan dua input signal atau dua input sinyal ya. Yang pertama input sinyalnya untuk sinyal penghitung. Saya kasih di sini kontak NO, saya masukkan alamatnya 000 sebagai untuk alamat misalkan PB1. Jadi PB1 sebagai inputan counternya. Kemudian di sini saya kasih alamat 001 ya. 001 kontak NO juga. Saya kasih komennya PB2. Nah, PB2 di sini sebagai tombol resetnya atau reset input signalnya.
Setelah itu kita membutuhkan atau kita bisa memberikan completion flag di sini yang akan aktif completion flagnya ketika si counter ini sudah habis hitungannya, ya. Di sini saya memberikan kontak NO juga, di mana dia akan memberikan sinyal, berarti ya kalau NO dia akan memberikan sinyal ketika aktif, yaitu alamatnya disamakan, hanya disamakan dengan counter, hanya penulisannya bukan CNT lagi tapi cukup dengan mengetik C saja, kemudian counter numbernya dimasukkan yang sama 000, situ di enter. Nah ketika komennya sudah sama maka sudah tepat penulisan instruksinya, counter 1, dan di sini juga sama counter 1. Nah, kemudian apa yang akan kita aktifkan ketika counternya sudah habis hitungan atau sudah mencapai hitungannya sudah selesai. Contohnya di sini saya akan mengaktifkan satu buah output yang menggunakan instruksi output, yaitu alamatnya 100.00. Misalkan nanti difungsikan sebagai pilot lampu 1. Nah, penjelasan dari penulisan pemrograman ini ya adalah pada saat PB1 ditekan sebanyak 3 kali, ya 1, 2, 3, nah, maka completion flag yang di sini itu akan aktif. Nah, ketika dia aktif maka dia akan mengalirkan sinyal, membuat lampu PL1 ini menyala. Jadi PL1 ini, kesimpulannya ya, PL1 ini akan menyala setelah PB1 ditekan 3 kali. Kemudian saat PB2 ditekan, dia akan mereset hitungan menjadi 3 kembali, ya, menjadi set value-nya lagi. Nah, otomatis PL-nya akan mati. Sini kita simulasikan caranya, yaitu dengan cara klik icon Work Online Simulator, atau bisa juga dengan keyboard Ctrl Shift W, atau bisa juga pergi ke Simulation kemudian klik Work Online Simulator. Nah, kita bisa mensimulasikan PB1 dengan cara klik kanan set on. Nah, ini artinya dia tombolnya sedang ditekan. Nah, di sini ada tampilan namanya present value. Present value ini dia akan berubah-ubah sampai nilainya itu menjadi 0, ya. Awalnya itu dia sama dengan set value-nya 3, artinya dia akan menampilkan berapa sinyal yang sudah masuk di sini. Kalau 2 berarti dia sudah berkurang 1. Kemudian di sini saya set off untuk melepas tombol. Kemudian saya tekan lagi set on. Nah, berkurang lagi 1, artinya kita sudah menekan tombol 2 kali. Kemudian set off dilepas. Nah, pada saat tombol ditekan yang ketiga kali, ya, maka si present value yang di sini akan si completion flag yang di sini ya, kontak dari counternya akan aktif. Aktif itu dia berarti menghantarkan sinyal menuju PL1 sehingga PL1-nya menyala. Kita coba tekan yang ketiga, set on. Nah, ini PB1 sudah ditekan 3 kali. Set off. Nah, ketika sudah ditekan 3 kali walaupun PB1 tidak ditekan terus ya, maka sinyalnya sudah terkunci di sini di counter. Ya, hitungannya sudah 3, sinyalnya akan terkunci di counter, akan latching. Nah, inilah yang mengakibatkan PL1-nya jadi menyala terus. Bagaimana cara mematikannya? Otomatis kita perlu mereset percent value-nya, ya, yaitu dengan cara menekan PB2. Maka PB2 ini akan mereset nilai penghitungannya menjadi 3 kembali. Set on. Nah, di sini berubah lagi menjadi 3. Kita lepas. Baik, demikianlah penjelasan singkat terkait aplikasi penggunaan instruksi counter pada PLC Omron, yaitu dengan menggunakan 2 buah push button
yang satu sebagai input signal penghitungnya dan yang satu sebagai input signal reset. Dan diindikasikan atau di outputnya itu menyalakan lampu PL1. Demikian video penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.